Pemilu di Turki atau sekarang disebut Turkiye sudah menghasilkan pemenang, yaitu calon petahana Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pemilu kali ini begitu penting, bukan hanya bagi rakyat Turki, tetapi juga bagi perkembangan politik global dunia, terutama yang berkaitan dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin boleh jadi adalah orang yang paling bahagia atau paling senang ketika Erdogan memenangkan pemilu Turki. Dan dia juga adalah kepala negara pertama yang mengucapkan selamat kepada Erdogan, yang kemudian disusul oleh Presiden Amerika dan juga Presiden Prancis. Pertanyaannya, mengapa pemilu Turki dan peran sentral Turki sangat penting dalam politik global dalam beberapa tahun terakhir? Yang pertama adalah karena posisi strategis Turki. Kita tahu konflik Ukraina dan Rusia sudah menimbulkan gejolak pada stok pangan global, terutama gandum dan berbagai jenis biji-bijian yang sempat selama beberapa bulan diblokir oleh Presiden Rusia Vladimir Putin karena begitu banyak sanksi yang dikenakan oleh negara-negara barat kepada Rusia. Kemudian di satu sisi, gandum ini adalah salah satu bahan pangan paling penting bagi negara-negara di Timur Tengah, di Afrika, dan bahkan untuk Indonesia. Spesifik kita Indonesia, Presiden kita Jokowi sampai harus mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk melobi agar ekspor gandum kembali dibuka. Mengapa Turki penting untuk ekspor ini? Karena Turki adalah satu dari sedikit negara yang punya posisi tawar yang sama kuat kepada kedua negara, baik itu Ukraina maupun Rusia. Mengapa? Dari segi militer, Turki adalah anggota NATO, meskipun seringkali tidak sejalan dengan kebijakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut. Tetapi bagi Ukraina, Turki adalah salah satu pemasok senjata penting, terutama lewat drone-nya Bayraktar, yang memang sudah battle proven ya, dan mampu mengacaukan sebagian besar pasukan Rusia. Namun di satu sisi, Turki sendiri tidak ikut kebijakan negara-negara Barat dan NATO yang memberikan sanksi ke Rusia. Turki tetap pada peran sentral yang berhubungan baik dengan kedua negara. Jadi, hal ini tentu membuat Presiden Vladimir Putin cukup senang meskipun Turki tidak mendukung Rusia secara langsung, tetapi dengan tidak menerapkan sanksi ekonomi kepada Rusia dan juga meskipun tidak memberikan dukungan militer, itu sudah lebih dari cukup bagi Rusia. Itulah sebabnya kenapa Presiden Recep Tayyip Erdogan adalah salah satu orang penting yang mampu mendudukkan kedua pihak agar setuju melakukan ekspor kembali gandum setelah Erdogan memberikan jaminan keamanan. Karena akses dari di Laut Hitam ya di sekitar Rusia dan Ukraina menuju Laut Tengah dan jalur pelayaran internasional itu harus melewati celah kecil di sekitar Istanbul. Itu sebabnya meskipun Turki bukan sekutu Rusia, tetapi kemenangan Erdogan yang selama ini terbukti berada pada posisi independen dan mampu mengawal kepentingan nasionalnya sendiri, serta mampu melawan tekanan berat dari Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya untuk tetap netral sangat penting bagi Rusia. Nah, ada beberapa faktor lain selain faktor sentral tersebut. Turki juga adalah negara yang punya kepentingan banyak di Suriah, di mana Suriah secara geopolitik berada dalam perlindungan Rusia, sehingga Rusia dan Turki punya kepentingan yang sama, yang apabila Erdogan tidak terpilih, calon atau pesaing Erdogan sudah terang-terangan akan menjauhkan kebijakan atau polisi Turki dari Rusia. Itulah sebabnya, suka tidak suka, negara-negara Barat, Inggris, Prancis, dan lainnya, meskipun secara umum mereka tidak suka dengan Erdogan,
dan bahkan ketika terjadinya kudeta di tahun 2016, dicurigai bahwa kudeta tersebut dirancang oleh negara-negara barat yang tidak setuju dengan kebijakan pragmatis Turki yang selalu susah diprediksi, sehingga kadang-kadang berseberangan dengan negara-negara NATO. Namun apapun, pola kepemimpinan Erdogan ini patut menjadi contoh bagi Indonesia, bagaimana dia tunjukkan atau memposisikan kebijakan politik luar negeri Turki sangat menguntungkan bagi Turki sendiri. Dan bagaimana dia menunjukkan bahwa Turki yang juga merupakan pecahan terbesar dan pewaris utama dari kekhalifahan Utsmaniyah yang bertahan 700 tahun dan sangat besar dan harus bubar 1 abad yang lalu, dia mampu menempatkan Turki sebagai salah satu pemain kunci di kawasan, bahkan global, terutama sejak terjadinya konflik Rusia dan Ukraina. Jadi, faktor lain keuntungan yang didapatkan oleh Rusia adalah Turki memberikan menjadi sedikit dari negara Eropa yang memberikan akses penuh kepada wisatawan Rusia dengan kunjungan hampir 5,2 juta orang, serta banyak oligarki dan pengusaha besar Rusia seperti Abramovich, Alisher Usmanov, dan lain-lain itu mampu memindahkan asetnya dari negara-negara Eropa sebelum diblokir kepada Turki. Ini adalah mutualisme relationship ya. Jadi kita harus belajar bahwa kemenangan Erdogan saat ini boleh kita bilang keuntungan besar bagi Vladimir Putin dan bagi Rusia, serta merupakan sebuah kerugian bagi negara-negara Barat, meskipun pada akhirnya negara Barat akan memilih tetap bekerja sama dengan Turki karena posisi strategis Turki sebagai pintu antara Timur Tengah dan Eropa, serta Turki adalah negara kunci bagi Eropa untuk mencegah lewatnya jutaan pengungsi akibat perang Suriah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana jutaan pengungsi tersebut berusaha untuk memasuki Eropa, dan Turki adalah pintu masuk yang punya akses untuk bisa mencegah atau setidaknya mengurangi gelombang pengungsi untuk menuju Eropa. Baik, demikian sedikit ulasan tentang kemenangan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki atau Turkiye, dan bagaimana kita pahami sekilas pengaruh global Turki saat ini sangat penting. Setidaknya dia adalah pemain besar di wilayah regional Eropa dan juga Middle East, serta berdampak langsung pada perang Rusia dan Ukraina, karena Turki adalah saat ini satu-satunya pintu dan satu-satunya negara yang dipercaya oleh kedua negara untuk mampu membawa mereka duduk bersama selain pemain global utama yaitu Cina dan Amerika Serikat. Baik, demikian sedikit ulasan tentang Turki, dan terima kasih.